Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian, para orang-orang yang patuh terhadap SE larangan mudik dari Satgas Covid ya. Selamat siang, jangan pada mudik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ya. Eh, Selamat menjalankan ibadah puasa juga buat Bapak Ibu yang melaksanakan. Mudah-mudahan setelah dengerin saya stand up tidak batal ya karena emosi. Ya, sebelumnya saya mau pantun dulu nih. Waduh. Ke Tanah Abang membeli kain dibeli. Ya salah kami, banyak heckling nih kayaknya aura-auranya negatif nih. Kita ulang tenang. Ke Tanah Abang membeli kain dibeli, baju dibeli. Terima kasih yang sudah join. Tepuk tangan untuk Biro KLI, luar biasa. Biro KLI luar biasa sekali mengadakan acara seperti ini ya. Selamat datang di acara Bincang Siang Bedah Buku dan Workshop dengan tema Public Speaking for Changing. Luar biasa memang Biro KLI. Soalnya saya dengar-dengar Biro KLI ini memang selalu mengadakan kegiatan yang keren-keren gitu ya. Sebelumnya perkenalkan Bapak Ibu, nama saya Fahri, saya dari Biro Hukum. Saya juga mau berterima kasih buat Biro KLI yang sudah mengundang saya untuk tampil di sini kembali. Terima kasih Biro KLI. Saya dengar-dengar soalnya Biro KLI itu biro paling keren Sekretariat Jenderal. Setelah Biro Hukum, ya. Enggak, semuanya keren ya. Saya juga datang dari Stand Up Indo Kemenkyu ya. Satu-satunya komunitas stand up komedi yang isinya PNS. Ya, jadi di sana terkumpul dari beberapa orang-orang dari unit eselon 1 di lingkungan Kementerian Keuangan. Kita ngobrol-ngobrol dan seharusnya sih lucu ya, seharusnya nih, tapi saya nggak tahu juga nih. Terus kenapa tadi saya bilang terima kasih kembali buat Biro KLI, karena ini adalah kali keduanya saya diundang oleh Biro KLI untuk isi acara. Jadi saya inget banget tahun 2019 gitu ya, sebelum pandemi, saya itu sempat diundang oleh Biro KLI di acara Festival Literasi. Iya, Festival Literasi itu seru banget ya, saya stand up juga di situ. Kali ini jadi ini yang kedua kalinya ya. Ini jadi karena sudah 2 kali saya mau ngomong sesuatu ke Biro KLI, ini Biro KLI nggak mau langganan aja nih. Biar nanti yang ketiganya tuh lebih gampang gitu. Nanti kalau mau bisa ngobrol sama manajer saya lah. Kebetulan manajer saya sendiri. Aduh. Tapi serius, saya itu kangen banget gitu ya sama Festival Literasi Kementerian Keuangan. Karena setiap ada festival literasi, yang saya rindukan adalah bazar buku dan mainan. Ya, karena di sana banyak mainan-mainan dan buku-buku yang diskon. Pasti setiap festival literasi, setiap bazar buku dan mainan itu, warga-warga Kementerian Keuangan pasti ramai mengunjungi. Ini sangat mengartikan kalau PNS-PNS Kemenkyu suka diskon. Tapi yang dicari itu, saya yakin ya, itu bukan buku ya. Yang dicari Hot Wheels yang harganya 15.000 kan. Ayo ngaku bapak-bapak, saya tahu nih. Kenapa saya tahu? Karena saya juga ya. Gokil emang. Festival literasi ada bazar mainan Hot Wheels harganya 15.000. Waduh. Ya, Bapak Ibu sekalian ya, teman-teman. Saya itu sudah jadi PNS 2 tahun ya. Saya ini CPNS 2019. Itu berarti saya sudah 2 tahun jadi PNS. Dan artinya saya juga 2 tahun hidup dari APBN. Terima kasih APBN, aku cinta APBN. Tapi saya itu udah nikah ya Bapak-Bapak Ibu ya. Saya sudah nikah. Tolong tahan jangan yang ada yang DM Instagram saya ya. Saya sudah menikah, saya nikah tanggal 20 Desember 2020. Wah, itu bertepatan dengan hari biasa ya, bukan hari apa-apa. Natal juga masih jauh ya, tanggal 25. Tapi saya itu nikah pakai uang saya sendiri ya, bukan pakai uang orang tua saya atau pakai uang mertua saya. Lelaki yang bertanggung jawab harus gitu. Tapi tetap uang saya dari APBN. Terima kasih APBN, aku cinta APBN. Ya, teman-teman, Bapak-Bapak Ibu sekalian, kita itu kemarin baru saja memperingati Hari Buku Internasional tanggal 23 April. Gokil.
Saya yakin Anda di sini juga baru tahu kan kalau tanggal 23 April itu hari buku, ya kan? Gara-gara dengerin stand up, kita jadi tahu kalau 23 April itu hari buku. Sama, saya juga. Gara-gara nyari materi stand up, saya jadi tahu kalau 23 April itu hari buku loh. Dan 23 April itu sudah ditetapkan menjadi hari buku internasional sejak 1995. Sekarang sudah 2021. Berarti sudah sekitar 26 tahun ya, tanggal 23 April itu diplot sebagai Hari Buku Internasional. Artinya sudah 26 tahun juga kita tidak peduli kan kalau 23 April itu hari buku. Paling pedulinya hari Kartini aja itu tanggal 21 kan, hari buku tuh nggak peduli gitu. Nih tolong dong teman-teman Kementerian Keuangan. Dan hari buku yang jatuh pada tanggal 23 April itu dipilih oleh UNESCO. Jadi yang milih UNESCO ya, bukan rakyat karena bukan pilpres. Receh sekali jokes ini, aduh. Ya, jadi dipilih oleh UNESCO itu karena tanggal 23 April itu juga bertepatan dengan wafatnya pujangga asal Inggris, yaitu William Shakespeare. Waduh. Jadi, dan setiap tanggal 23 April juga UNESCO itu menghimbau kepada masyarakat seluruh dunia untuk memperingati dengan membaca buku. Gokil. Tapi di balik kegokilan ini ada yang aneh. Jadi kesimpulannya itu gini. Jadi William Shakespeare itu meninggal ya. William Shakespeare itu meninggal 23 April. Terus UNESCO lihat. Terus UNESCO mikir nih. Bagaimana kalau kita memperingati meninggalnya orang ini dengan membaca buku? Ini apa? Kenapa meninggalnya seseorang diperingati dengan membaca buku? Dan kalau soal baca buku, orang Indonesia itu nggak kalah ya. Karena setiap orang meninggal, orang Indonesia itu pasti baca buku kan? Buku Yasin kan? Dan di kampung saya itu ya, setiap orang meninggal tuh nggak baca buku gitu. Pasti Yasinan, tahlilan tuh setiap Isya gitu ya. Kenapa UNESCO tuh kepikiran kalau wafatnya William Shakespeare ini diperingati dengan baca buku gitu. Nih saya bingung keluarganya tuh gimana gitu. Misalnya keluarganya William Shakespeare ngumpul gitu kan di ruang tamu gitu kan. Terus pas hari haul meninggalnya William Shakespeare gitu kan. Cicit-cicitnya gitu yang sudah jadi kakek juga gitu kan, ngumpulin keluarganya terus ngomong ke keluarganya. Keluargaku yang aku cintai, hari ini bertepatan dengan meninggalnya kakek buyut kita, William Shakespeare. Oleh karena itu, sesuai himbauan UNESCO, marilah sejenak kita menghentikan kegiatan, menundukkan kepala kita, seraya bermunajat, kita sama-sama membaca Romeo dan Juliet. Apa? Kenapa baca Romeo dan Juliet gitu? Hei UNESCO, gimana nih? Ya, ini tuh aneh banget gitu. Dan kenapa tanggal wafatnya William Shakespeare ini dipilih gitu ya? Karena tahun 1597 karyanya William Shakespeare itu meledak. Ya betul, Romeo dan Juliet. Kenapa meledak? Karena dipasangin petasan ya. Receh sekali jokes ini. Ya acara Biro Kali keren loh, kenapa jokesnya begini ya. Jadi Romeo dan Juliet itu adalah kisah dua orang yang saling mencinta gitu ya. Romeo dan Juliet. Jadi Juliet ngomong ke Romeo, Romeo, apalah arti sebuah nama? Aku mencintaimu. Waduh. Terus Romeo-nya ngelihat Juliet, terus dia bilang, aku juga mencintaimu. Terus dipeluk. So sweet. Dan kisah cinta ini mengilhami beberapa kisah cinta lainnya gitu. Misalkan kayak film Titanic tuh, ya kan? Itu kan Jack sama siapa tuh ceweknya tuh, lupa tuh. Itu kan so sweet banget ya, romantis banget ya. Terus ada filmnya Twilight tuh. Itu juga so sweet banget tuh. Edward Cullen sama ceweknya tuh, siapa tuh? Terus yang paling gokil, yang paling romantis tentu saja yang baru-baru ini. Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, gokil. Itu paling romantis tuh. Jadi Aurel menatap mata Atta gitu. Terus dia bilang, Atta, apalah arti sebuah nama? Aku mencintaimu. Terus Atta lihat Aurel, dia diem. Terus dia bilang, siap.
Sebenarnya saya masih mau ngomongin Atta Aurel ya, tapi jatuhnya bukan stand up, lebih ke julid ya, lebih ke julid. Oke. Dan terus kebetulan ya, acara kali ini itu bincang siang kali ini mengusung tema public speaking for changing. Gokil. Memang Biro KLI kalau bikin kegiatan temanya sulit dipahami. Ini saya jadi bingung gitu ngulik-ngulik materi stand up temanya public speaking itu apa gitu. Tapi tenang, stand up Indo Kemenku tidak kehabisan bahan ya. Waduh. Jadi saya mencoba mencari berapa sih sebenarnya gaji seorang public speaker. Ya. Terus kita kan punya beberapa nama yang cukup tenar ya di bidang public speaking, misalnya seperti Mary Riana, terus Tung Desim Waringin, terus Mario Teguh, terus Marion Jola. Marion Jola bukan ya. Jadi saya tuh sempat kepo sama penghasilannya Mario Teguh ya. Mario Teguh tahu kan? Jadi saya googling Mario Teguh public speaker dan motivator gitu ya. Tapi Mario Teguh ini bukan saudaranya Mario Lawalata ya, jauh ya. Jauh Bapak Ibu, jangan salah paham. Dan betapa kagetnya saya gitu ya. Saya tuh saking kagetnya, saya browsing di laptop gitu, saya lihat gajinya segitu, saya kaget, saya banting laptop saya. Terus saya lari keluar, saya masuk lagi, saya ambil laptop saya, kenapa dibanting, belum lunas. Ya, karena Mario Teguh tahun 2016, 1 jam bicara nih ya, 1 jam bicara, itu digaji hingga 100 juta, gokil. Cuma 1 jam bicara, dia digaji 100 juta. Ini gimana kalau dalam 1 hari gitu dia bicara 8 jam, itu kan pasti dia aus ya. Ya iyalah, ini saya aja belum 10 menit udah aus, gimana Mario Teguh ngomong 8 jam gitu, pasti aus dong. Iya, tapi serius ya, kalau 1 jam 100 juta, itu artinya kalau 1 jam itu 60 menit, yang sudah pasti 60 menit ya, itu berarti 1 menitnya Mario Teguh dibayar 3,3 juta, gokil. 3,3 juta, ini UMR Sulawesi Utara. Jadi Mario Teguh 100 juta, jadi Mario Teguh itu dalam 1 jam, dalam 1 menit gitu ya, dia ngumpulin 3,3 juta, orang Sulawesi Utara harus kerja 1 bulan. Aduh. Dan kalau memang benar dia itu digaji 1 jam ngomong 100 juta, itu artinya 3 jam dia kerja, 3 jam dia ngomong, dia udah bisa beli rumah subsidi di Parung Panjang, ya kan? Kita yang PNS nih, itu butuh 15 tahun dong, ya kan? Mario Teguh cuma 3 jam, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mario Teguh luar biasa sekali Anda. Salam super ya. Tapi teman-teman, ngomongin soal literasi gitu ya. Saya ini dari Indonesia Timur ya, saya itu dari Ambon, dari Maluku. Urusan literasi, semangat membaca buku, teman-teman di Indonesia Timur jangan ditanya. Tentu saja sangat rendah ya. Jadi teman-teman saya di Indonesia Timur itu pada males-males gitu baca-baca buku gitu ya. Kalau ada waktu senggang itu dia lebih baik cari kayu bakar gitu daripada baca buku. Kenapa? Karena kalau kayu bakarnya nggak ada, teman saya yang dibakar. Ya orang kayu bakar buat masak, buat hidup gimana coba. Perpustakaan tuh juga sepi ya. Lebih rame main bola antar warga lah gitu daripada perpustakaan gitu. Dan memang teman-teman saya, anak-anak kecil di Ambon gitu ya, itu susah gitu, nggak mau gitu baca buku, males lah gitu baca buku. Udah mau gini baca buku tetap nggak bisa, orang bukunya nggak ada. Udah ada bukunya tetap nggak bisa, orang perpusnya tutup, tetap nggak bisa baca. Orang lagi cari kayu bakar, kenapa cari kayu bakar? Karena kalau kayu bakarnya nggak ada, dia yang dibakar. Tapi urusan keterbelakangan Indonesia Timur ini bisa teratasi dengan pengelolaan APBN dan APBD yang baik. Terima kasih APBN, aku cinta APBN. Terima kasih, saya Fahri.